pintu gerbang Jawa Sumatera. Masyarakatnya rukun dan damai, sehat, tertib, aman dan sejahtera. Bulatkan tekad semangat membangun perubahan menuju kemajuan. Demimu Lampung Selatan ku baktikan, untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama pada kesempatan ini dengan penuh rasa ikhlas, kita nanti pulang tidak sia-sia, mendapatkan hasil. Amin. Diharapkan sesuai dengan akidah saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini ternyata kita masih diberi kepercayaan untuk melanjutkan tugas kita memasuki tahun pelajaran baru tahun 2024-2025. Kemarin pada waktu hari Kamis saya datang ke sekolah untuk melaksanakan validasi, verifikasi keterlaksanaan kegiatan tahunan. Di awal tahun itu ada validasi kurikulum, karena sesuai dengan Permendikbud yang baru bahwa sebelum sekolah itu melaksanakan pembelajaran maka perlu dipersiapkan perangkat tugas, perangkat kerja, karena tahun 2024-2025 ini penilaian kinerja guru yang sebelumnya itu dilaksanakan secara manual dan keterlaksanaan tugas Bapak Ibu dalam pembuatan program kerjanya dilaksanakan secara manual. Tetapi sudah 2 tahun terakhir ini pelaksanaan tugas Bapak Ibu harus dilaksanakan secara online lewat program sekolah penggerak yang dalam hal ini adalah kita masuk di IKN 2, implementasi kurikulum Merdeka Belajar pilihannya 2, yaitu berubah di tahun kedua ini. Untuk PSP di Kabupaten Lampung Selatan ini memasuki tahun ketiga untuk di PSP Kabupaten Lampung Selatan. Untuk di IKN hari ini adalah memasuki tahun yang kedua. Berarti tahun 2025-2026 semua sekolah harus sudah menggunakan kurikulum merdeka. Harus. Kalau kali ini masih kelas 7-8 kurikulum merdekanya. Kemudian nanti untuk di tahun dulu secara resmi saya kepada Bapak Sutrisno yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Sambutan selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Sidomulyo, Ibu Sukma Erina. Kepada Ibu Sukma Erina dipersilakan. Kerjasamanya bisa terselenggara kegiatan BIMTEK hari ini, BIMTEK penyusunan perangkat pembelajaran. Yang terhormat Mbak Median Putri Susana SPD, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina Satuan Pendidikan SMP 1 Sidomulyo Pak Sutris, dan rekan-rekan guru yang berbahagia yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutris secara panjang dan lebar. Ya, sudah disampaikan semua. Untuk sekali lagi untuk PNM Bapak Ibu, kalau kata Bu Duyana itu kita nggak cuek-cueknya Pak Suhan. Ya, jangan malas-malasan untuk menimba ilmu. Apalagi di kesempatan seperti ini, nanti kita bisa ini scroll TikTok boleh sambil kita lihat banyak kok konten-konten kreator yang menampilkan tentang apa namanya pembelajaran, tentang apa itu PMM, apa itu kurikulum merdeka, apa itu kurikulum apa namanya assessment diagnosis, itu banyak semua Bapak Ibu. Nah, harapan saya
di BIMTEK ini ada produk yang dihasilkan. Makanya kita ayo bareng-bareng kita membuat perangkat pembelajaran. Kalau bilang susah itu impossible. Karena apa? Karena itu tergantung kemauan. Saya awal-awal jadi guru Mbak Medi karena saya bukan nggak punya dasar. Muslim yang non Muslim bisa menyesuaikan. Ala hadiyataniyah wa likuliniyatus sholihah hajatina hajatikum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi pun, selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat ya. Sudah makan semua kan ya? Kita nyantai aja Bapak Ibu, boleh sambil cemil-cemilan kok ya. Santai. Kalau mendengar video cerita-cerita dari orang-orang itu sepertinya heboh banget gitu loh. Nah hebohnya yang mana belum tahu saya juga saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung gitu ya. Nah sekarang karena kurikulum merdeka banyak sekali hujatan dari netizen, saya di sini mau membantu teman-teman semua, rekan-rekan semua di sini memahami secara dalam apa sih IKM itu dan kenapa kita harus IKM. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, merdeka ya. IKM itu sudah berapa tahun ya? Kalau kata Pak Sutris tadi sudah berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun. Udah 4 tahun ya. Kurikulum merdeka itu sudah 4 tahun. Kampusatan yang 3 tahun ya. Tapi sebenarnya IKM itu sudah berjalan 4 tahun. Nanti di 2025-2026 IKM serentak jadi kurikulum nasional. Sebenarnya IKM itu sudah menjadi kurikulum nasional, tapi masih diberikan kebebasan sama pendidikan untuk secara bertahap, biar nggak kaget gitu ya. Tiba-tiba nanti seluruhnya sampai kelas 9 itu semua gitu. Nah, Bapak Ibu, merdeka belajar itu sebenarnya kita, kalau kata Bapak siapa tadi ya, dari dulu memang seperti itu kok ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, sekarang tahun berapa ya kita? 2024. Dulu kita belajar tahun berapa? Dulu itu beda ya, beda Bapak Ibu. Itu pentingnya kurikulum memang harus berubah Bapak Ibu. Bukan karena ganti menteri, ganti kurikulum ya, tapi karena perubahan zaman. Cek, baik. Ada lagi Bapak Ibu materi esensial ini seperti apa? Yang dikuasai dan dipahami oleh siswa. Apa bedanya dengan zaman dulu K13? Baik Bapak Ibu, mari kita simak ya, kita lihat. Nah, di dalam tema atau pelaksanaan P5 itu ada 5 tema di jenjang SMP. Ya, seperti kita lihat pada tayangan ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang keempat, maaf tadi saya katakan 5 ya, ada 6. Yang keempat adalah bangunlah
pembangunan jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, dan yang keenam rekayasa teknologi. Nah, di antara tema ini yang sudah kita laksanakan adalah suara demokrasi. Mungkin pada tahun ajaran lalu ya, semester ganjil, ketua OSIS dan pengurusnya. Kemudian kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan itu di kemudian. Kita bisa ambil, kalau memang hanya satu yang kita munculkan satu. Kalau memang kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan mau di semester 2, kita persiapkan modulnya dari sekarang. Baik Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya tadi? Ya, Bu Wayan dulu, dari tadi sudah ngajar. Kalau saya ke tengah, dung 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 dung, ya, ke tengah, dung 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 dung. Kalau saya ke atas, deng 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 deng, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, dong 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 dong. Saya belum makan pisang saya. Al-Quran dan hadis. Yang kelas 8 mungkin akan meningkat, yang membaca lagi tajwid, menghafal. Kelas 9-nya apa? Kalau ada yang kelas 9 yang sudah lebih, nah, memahami kandungan ayat atau hadis. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk yang TP-TP yang sudah itu tadi, silakan dari masing-masing mapel dilihat ya. Ini untuk saya contohnya gini. Baiklah, kita lanjutkan karena elemen tadi kita sudah bongkar saat kita membuat program. Dan mengambil makan semua ya. Kalau sudah, tidak akan itu lagi loh. Kalau nggak kebagian, diam aja. Nanti nggak kebagian juga. Sudah Mbak, sudah semua. Kurang ya. Di akhir waktu, Bapak Ibu dengan serius mengerjakan RKLK dan memahami apa yang dinamakan perangkat ajar untuk kurikulum merdeka. Kami panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan kami mohon maaf jika ada khilaf kami, kata-kata kami yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu. Marilah acara pada sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ditunggu Bapak Ibu ini sampai hari Senin. Karena besok Bapak Ibu nggak usah hadir ya, walaupun di banner kita 2021, yang 21 pekerjaannya di rumah, online daring. Jadi nanti tinggal via WA ataupun di grup Bapak Ibu sampaikan kalau ada permasalahan yang ditemukan. Akhir kata, wassalamualaikum.